kita tetap bisa mengucap syukur. Karena apa? Waktu saya merenungi bagaimana kami bolak-balik keluarga, tiba-tiba ada yang meninggal, saudara, ada yang di kampung juga meninggal, dan hari ini ada juga abang sepupunya Bapak Gembala itu meninggal masuk peti. Dan memang sangat berharap kami boleh ada, tapi dengan tegas kami berkata bahwa hari ini adalah untuk Tuhan. Oleh karena itu kami minta maaf untuk tidak bisa hadir, karena sepanjang hari ini adalah Sabat, dan kami tahu sebagai hamba Tuhan kami tidak akan melanggar. Nah saudara, dengan adanya semua kejadian-kejadian, saya melihat anak kecil dipanggil Tuhan, saya melihat orang-orang masih muda dipanggil Tuhan, saya melihat ada begitu banyak dipanggil Tuhan. Bahkan kadang-kala orang yang sangat sehat, gak pernah sakit pun, tiba-tiba kita sudah lihat di medsos, dia sudah dipanggil Tuhan. Tetapi apakah semua itu kejahatan? Enggak, saudara. Itu adalah waktu yang tepat bagi Tuhan. Ketika kemarin waktu saudaranya Bapak Gembala ini dihitung tahun kehidupannya, dia persis berumur 79 tahun 9 bulan 10 hari. Keren sekali, saudara. Terus saya ngomong, Tuhan kenapa nggak dipasin aja 80 tahun? Saudara, ini adalah rahasia yang harusnya kita semua sudah pegang, kita sudah tahu, yang menjadikan kita hari lepas hari atau day by day selalu betul-betul intim dengan Tuhan. Dia sebenarnya sudah sempat mati suri, saudara, sudah mati 2 jam, kemudian hidup lagi, dan dia bilang Yahudi. Saudara, ketika seseorang mati dan hidup lagi, kalau dilayani dengan baik, itu luar biasa. Tapi masalahnya, persoalannya, tidak ada hamba Tuhan yang dekat dengan mereka. Gereja cuma satu organisasi. Akhirnya anak-anak seperti memasarkan diri, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya, dipaksakan untuk minum perjamuan kudus. Dan ini tadi malam kami bahas bersama-sama dengan satu hamba Tuhan, saudara Bapak juga iparnya Bapak, yang berkata apabila perjamuan kudus diminum dalam keadaan tidak benar, itulah yang mematikan. Anak-anak kami, keponakan kami bertanya, sebenarnya bolehkah kami dibaptis kembali? Bagaimana dengan setiap saat seruan di dalam gereja kami yang berkata kamu nggak bisa dibaptis 2 kali? Saudara, saya mau katakan kepada kita semua yang di sini yang belum baptis, selam, kamu tidak dibaptis 2 kali, tapi kamu belum dibaptis. Waktu kecil kamu belum dibaptis, waktu kecil kamu diserahkan. Kenapa? Karena waktu kecil kamu gak sadar kamu berdosa. Karena tujuan baptisan adalah pertobatan di Markus 16 yang berkata barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih keras hati belum mau dibaptis dengan baik, saudara mati tidak akan selamat. Karena ayat ini berbicara keras. Kemarin hamba Tuhan itu bilang begini, kalau kamu tidak dibaptis, kamu ibarat bayi yang lahir cacat. Dia keras, dia DPD. Saya tidak kenal khotbah tentang ini, tapi sebelum ini sebagai pengantar, saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa baptisan begitu sulit untuk kita ikutin? Karena setan gak mau kami selamat. Karena doktrin mengikat manusia, doktrin dipakai setan mengikat manusia, mengikat orang Kristen supaya dia gak selamat. Dan hari ini saya mau katakan, saya tidak akan jaga perasaan saudara, saya akan jaga perasaan Tuhan. Saya mau katakan, kalau usiamu sudah di atas 15 tahun dan kamu belum dibaptis, sebelum panggilan ilahi datang, berilah dirimu dibaptis. Katakan amin. Supaya kamu dikuburkan bersama Kristus dan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang terkasih, saya mau berbicara tentang kebaikan Tuhan yang seperti apa. Di dalam Mazmur 65 ayatnya yang ke-11 atau 12,
Ya, tergantung Alkitab saudara ada yang tanda kurungnya 12. Demikian firman Tuhan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Dikatakan engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Di dalam bahasa aslinya dikatakan you crown the year with your bounty and goodness, mengaruniakan kebaikan dari tahun ke tahun, and the grace of your chores and drip with fatness. Dikatakan begini, dari tahun ke tahun engkau meneteskan kebaikan bersama dengan jejak kakimu yang melangkah bersama dengan aku. Yang kau teteskan itu adalah lemak yang berbicara tentang kesuburan, berbicara tentang berkat, berbicara tentang kemakmuran, berbicara tentang kebaikan. Langkah kaki Tuhan step by step yang melangkah bersama saudara dan saya meneteskan lemak. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di mana sepanjang perjalanan hidup kita ini menerima kebaikan Tuhan. Jadi jangan suka nyangkok sama Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Amin. Ya, sepanjang tadi saya juga malam itu, ya waktu Bapak Kepala juga hari Jumat latihan itu, saya juga nyanyi lagu ini, Goodness of God. Kemudian Tuhan bawa saya tuntun satu lagu, di mana waktu nyanyi lagu ini saya terus-menerus mengeluarkan air mata. Gak ada artinya hidup tanpa Tuhan. Saudara, waktu saya mempersiapkan, saya bilang sama Tuhan, izinkan aku di tahun ini untuk memberitakan kebaikan, bukan hanya hukum dan ketetapan. Saudara yang terkasih, mengeluarkan lemak. Apa yang dimaksud mengeluarkan lemak? Yang dimaksud mengeluarkan lemak di sini adalah perbuatan Tuhan atau perbuatan kita yang akan dibuat Tuhan selalu berhasil. Yang istilah saya itu kenyang dengan kebaikan Tuhan. Apa saudara? Kenyang dengan kebaikan Tuhan. Satisfied with the goodness of God. Kenyang dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan adalah hakikat atau sifat daripada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya ada untuk selama-lamanya, bahkan kasih setianya tidak berubah. Dikatakan dalam Mazmur 100 ayat 5, kebaikan Tuhan dan kesetiaannya selama-lamanya itu tetap ada dari generasi ke generasi. Amin. Kalau saudara adalah anak Tuhan saat ini, maka generasi saudara akan diberkati, dan generasi berikutnya yaitu cucu kita diberkati, maka cicit kita diberkati. Sebab Tuhan itu baik dan Dia tidak meninggalkan kasih setianya di tengah jalan. Dia menyelesaikan panggilan kita, Dia menyelesaikan tujuan kita. Apa yang menjadi tujuan hidup saudara yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan bilang, aku selesaikan, dan engkau akan melangkah, dan aku yang meneteskan lemak. Karena itu saudara percaya bahwa meskipun belum kita lihat apa yang namanya doa kita dijawab, percayalah Tuhan Yesus baik. Matius pasal 5:45. Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perhatikan, kebaikan Tuhan tidak hanya untuk orang benar. Saudara, kita baik kalau orang lain baik, betul? Kita cuma bisa baik kalau si A ini baik. Ya betul ya. Apalagi ada istilah ini, kalau kamu baik, aku lebih baik. Kalau kamu jahat, aku lebih jahat.
itu bukan anak Tuhan. Tapi anak Tuhan begini, sekalipun kamu jahat, aku tetap baik. Yes. Seperti Tuhan yang memberikan matahari, hujan, angin, awan, semuanya, tumbuh-tumbuhan kepada semua orang, tidak terlepas mau dia sembah atau tidak. Sebab Tuhan tidak gagal jadi Tuhan kalau kamu tidak sembah dia, kalau kamu tidak akui dia. Tuhan tidak akan pernah gagal, sebab dia Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ini yang perlu kita nikmati dalam hidup ini, saudara. Ya, sejak awal tahun itu Tuhan mau diberkati, lupain kepahitan. Mau diberkati, lupakan masalah. Mau diberkati, lihat aku yang baik. Haleluya. Haleluya, saudara. Ya, saudara. Makanya jangan malas baru. Kebaikan Tuhan enggak bergantung kepada keadaan. Adik saya ngomong gini, keterlaluan kan? Ternyata meskipun saya nggak punya uang, tapi karena kondisi saya selalu baik, pakaian tetap baik, saya tidak dianggap. Dia bilang terjadi sekali waktu karena ada orang yang pura-pura miskin, dia selalu dapat bantuan yang baik dari gereja. Kenapa? Karena orang ini datang selalu tertatih-tatih. Orang ini pakaiannya kalau bisa paling lusuh di gereja itu, dan ternyata dia punya mobil, tapi karena pelit bensin, saudara, bayar tol, bayar parkir, dia naik ojek motor, dan nanti itu gereja sangat jauh, turun di jalan itu di pintu gerbang, masuk ke dalam itu ada banyak, ada masih jauh, sekitar 4 km jalan kaki ke dalam, dan angkot nggak boleh masuk. Apa yang terjadi? Karena memang orang-orang di sana itu baik, jadi setiap mobil yang lewat dia bilang, ayo Ci, naik Ci, ayo ikut saya, ayo ikut saya. Sebelum turun dikasih berkah. Tapi karena adik saya selalu naik Grab, naik yang terbaik, walaupun sudah nggak kerja, walaupun kadang-kadang mendapatkan diskriminasi di dalam pelayanan, dikatakan saya heran. Saya bilang itu gereja nggak punya Allah. Dan kamu bersyukur, kamu tidak masuk daftar kemiskinan. Amin, saudara. Ada banyak orang memberi kalau orang di depannya itu sudah compang camping betul, tapi ada orang memberi karena dia baik, karena ada gerakan dari Tuhan, dia baik. Saudara, sekali lagi kebaikan Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita. Dia memberikan kepada kita satu kepercayaan yang seringkali kita lupakan, yaitu apa? Kesetiaan. Amin, saudara. Amin. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saya pernah tulis dengan baik, berhentilah jadi orang beragama yang menganggap dirimu sudah betul-betul sangat benar. Itu gak akan membawa perubahan. Saya mengatakan itu kenapa? Karena ini sudah akhir zaman. Tahukah saudara, kalau kita pesta pernikahan itu wajar di mana-mana, tapi sekarang sudah ada satu grup orang Kristen yang pesta perceraian. Kalau cerai dipestakan, saudara. Luar biasa, bukan? Sekarang ini kita gak sulit menemukan orang-orang yang gak setia. Ada orang cerai diucapin ini, selamat ya. Itu di TikTok lagi ramai. Sampai seorang hamba Tuhan komen bilang begini, ini tanda akhir zaman.
orang itu balas begini, daripada aku menikah dengan laki-laki yang toksik, lebih baik aku bercerai. Hamba Tuhan ini bilang, seandainya kamu intim dengan Tuhan, Tuhan gak akan pertemukan kamu dengan laki-laki toksik. Berarti kamu ketemu laki-laki itu di diskotik. Bagi yang belum menikah, jangan ketemu di Facebook, karena di Facebook wajah kita bisa cantik, aslinya berantakan. Makanya ada lagunya orang Batak itu, apa itu? Los bilang maaf, ya, asing saya Facebooknya, asing saya aslinya. Maksud gini, aku terkejut, terheran-heran, kacau balau hatiku, lain di Facebook, lain aslinya. Amin. Lihat di Facebook, nggak ada muka orang yang bercelana, nggak ada. Bahkan aku yang begitu lebar depannya bisa 1 hektar tanam padi. Di Facebook, di TikTok, wajahku itu lembut, kecil, mungil. Sampai kakek-kakek bilang, beautiful woman. Saya bilang, ini tadi yang salah, ketipu. Saudara, Tuhan itu baik, nggak melihat fisik kita. Amin. Kalau Tuhan baik cuma kepada orang yang cantik, maka kita nggak masuk ke dia. Yang cantik itu cuma orang Israel, orang Yahudi terkenal. Ada satu orang teman kami pelayanan, saking tergila-gilanya dengan orang Yahudi, dia doa begitu, Tuhan, ya, kasih aku perempuan Yahudi yang terjelek sekalipun. Berarti kalau di Indonesia sudah yang tercantik ya. Kenapa? Kalau kita mau lihat Tuhan tergantung dengan semua fisik, keadaan, situasi, kita nggak masuk hitungan. Tapi mengapa Dia begitu baik kepada kita? Bahkan Allah Bapa yang sudah merencanakan dari semula, di mana di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, begitu besar kasih Allah akan Juliana, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Juliana yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Rancangan Allah dari semula bahwa tidak ada satu pun umat manusia binasa. Itu sebabnya Allah Bapa beri Yesus bagi kita. Saya makin hari makin menyadari dan belajar betul bahwa Tuhan itu memang baik. Amin, saudara. Amin, saudara. Tuhan itu baik. Nah, bagaimana cara supaya kita sadar betul mengalami kebaikan Tuhan? Ada banyak orang nggak sadar bahwa dia sedang alami kebaikan Tuhan. Saudara, kalau mau sadar betul alami kebaikan Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang memberikan karunia yang baik dan sempurna kepada anak-anaknya, dan Dia tidak berubah seperti bayangan yang bergeser. Tidak ada bayangan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, dengan pemberian Tuhan adalah anugerah. Apa itu anugerah? Sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, untuk kita nikmati, tapi Tuhan beri bukan karena siapa kita, tapi karena Dia itu datang dan diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Dalam bahasa Alkitab baru, Dia tidak berubah seperti bayangan. Tahu bayangan, saudara? Kalau kita ada di tempat jam 2 atau jam 1 siang terik pagi hari, kita jalan ada bayangan, saudara. Jadi bayangan, saudara. Kebaikan manusia kadang cuma terbayang-bayang, saudara. Kenyataannya enggak ada. Tapi Tuhan bilang enggak membayang, bahkan tak terbayangkan. Dia nyata, ya, di dalam kesedihanmu Dia hadir. Makanya kan banyak sekarang, peluk aku Tuhan, apa?
tapi kalau Tuhan waktu kehilangan, ya, kehilangan suami langsung nyanyinya semua. Tuhan peluk aku sebentar saja. Tak kawin lagi. Tuhan jangan peluk aku lagi. Sudah ada yang baru yang peluk aku, gitu. Biar Tuhan peluk kita setiap hari. Waktu Tuhan peluk kita setiap hari, kita tidak akan mungkin lari, kita tidak mungkin akan salah jalan. Amin, saudara. Ini yang paling penting. Dia bilang kebaikan Tuhan tidak ada batasnya. Coba lihat orang-orang Kristen kalau lagi sedih, kehilangan, ya, mungkin baru berkelahi sama suami, ditampar sama suami, tiba-tiba dia buat status melu, Tuhan peluk aku sebentar saja. Memang hanya kau laki-laki yang terbaik di dunia, tidak ada yang lain. Tapi begitu gajian nampak merah-merah, dikasih kan, I love you so much, Papa. Saudara, kesedihan itu nyata benar, namun tidak terlalu besar dibanding dengan kebaikan Tuhan. Mari kita lihat waktu Abraham mendapatkan pewahyuan, mendapatkan janji, bukan pewahyuannya, pewahyuan itu untuk ke depan, ya pewahyuan juga. Waktu malaikat Tuhan datang kepada dia, sebenarnya tujuan malaikat Tuhan ini mau beritahu bahwa Sodom dan Gomora serta keponakan itu mau dihabisi. Tapi karena Abraham ini orang baik, dia lihat tamu, saudara, tiba-tiba dia bilang sama pembantu-pembantunya, olahlah tepung yang terbaik, potong lembu yang terbaik, kita akan jamu tamu kita. Saudara, dia menjamu 3 orang ini yang ternyata adalah malaikat Tuhan, datang kepada dia. Dan waktu mereka kenyang, Tuhan berkata, Abraham, sebentar lagi kamu akan punya anak dari Sarai. Sarai ditengah gini, sambil disopakan, hilang mana Allah, sudah mati bujuk, sudah lari. Jadi malaikat itu bilang gini, kenapa Sarai tertawa? Sarai bilang gini, enggak, aku gak tertawa. Memang gak tertawa, tapi ngijik. Di tenda ada Sarai bilang gini, capek-capek kasih kesempatan. Yang kenyang juga kepalanya. Sarai bilang gini, buat apa nyumbang-nyumbang? Belum tentu betul adanya. Tapi malaikat bilang sama Sarai, sama Abraham, dia ngomong gini, istrimu tertawa, ngejek. Sarai dengan Abraham itu takut sama istri. Tapi tahu Pak Saudara, ibu-ibu jangan senang dulu. Suami-suami yang takut istri sebenarnya suami-suami yang di luar sana paling ragu ini. Buktinya waktu raja daripada apa? Abimelek, karena melihat Sarai begitu cantik meski sudah tua, dia terpesona. Dia tanya, itu istrimu? Dia bilang bukan, adik. Bapak-bapak, jangan terlalu tahu istri, karena di luar sana kau nanti begitu keluar dari pintu rumah, kau seperti anak rusak yang lompat-lompat ke gila. Tapi malaikat ngomongnya sama Abraham, kenapa istrimu tertawa? Malaikat dan Tuhan menghargai kepemimpinan suami dalam rumah. Malaikat gak langsung tegur Sarai, tapi Sarai apa? Dominan. Sarai bilang gini, aku gak tertawa. Malaikat bilang, iya kamu men, kamu tertawa. Dia bentak si Sarai. Sarai dia, tapi dengan bentakan itu ternyata yang bikin Sarai hamil. Mau hamil saudara, minta dibentak dengan malaikat. Saat itu mereka menanti janji umur Abraham 75 tahun.
Nggak usah 100 tahun, kalau tiba-tiba saya dan Pak Rozan ini, tiba-tiba saya bilang, Pak, ya Tuhan, semua jemaat bilang begini, mujizat terjadi di gereja. Ini terjadi dalam keluarganya Abraham. Abraham mengalami kekecewaan karena kemandulan mereka berdua. Menunggu 25 tahun. Waktu Ismail tepat berumur 11 tahun, maka lahirlah Ishak yang disebut itu tertawa, dan dia adalah anak perjanjian itu. Saudara, berapa tahun menantikan janji Tuhan tentang apa saja? Yes. Ingatlah bahwa Tuhan tetap mengawasi Bapak Ibu Saudara dan saya waktu dia janji. Amin. Amin, saudara. Amin. Kalau dia janji, dia pasti betul-betul tepati, saudara. Saudara, saya mau katakan, mau terima janji Tuhan dan nikmati hidupnya. Saya mau katakan, tetaplah bersama dengan Tuhan. Dan biarkan Tuhan tetap ada di dalam tendamu. Biarkan Tuhan tetap berbicara dengan engkau. Jangan pernah lari jangan biarkan tenda tertutup. Biarkan tenda terbuka. Undang Tuhan masuk dalam rumah tangga kita. Kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan, tetaplah bersandar padanya setiap hari dalam doa dan perenungan yang berasal dari Tuhan. Kemarin itu di meja makan kami terjadi perdebatan. Bilang begini, sebenarnya apa sih penyembahan itu? Dia bilang, kakak berdoa. Kemudian seorang ini jawab sama pendeta, bilang, aku berdoa, tapi kamu nggak menyembah Tuhan. Dia tanya, menyembah Tuhan itu apa sih? Disinilah seringkali waktu seseorang nanya menyembah Tuhan itu apa sih? Saya mau tanya kepada saudara, menyembah Tuhan itu apa, saudara? Saudara menyembah Tuhan atau menyembah handphone saudara? Saudara sebenarnya sedang di hadirat Tuhan atau di hadirat handphone saudara? Datang bapak ini bilang begini, menyembah Tuhan itu begini, haleluya, 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 setengah jam. 5 menit mau nyanyi haleluya, haleluya, pegel. Oh itu, saya bilang bukan. Penyembahan itu adalah rasa kita mengagungkan siapa saudara? Tuhan. Siapa dia? Itu penyembahan. Jadi pujian itu apa? Pujian itu menyaksikan kebaikan Tuhan. Pujian itu menyatakan perbuatan Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan engkau baik, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji. Ya itu memuji. Tapi waktu saudara menyembah, itu mengagungkan Dia sebagai Allah. Amin. Contoh, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Nggak ada karena di sini, betul. Sembah Dia hanya because He is God. Kemudian dia mengerti, apakah menyembah Tuhan itu harus berbahasa roh? Tidak. Sebab di dalam Yohanes pasal 4 berkata bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, hidup dalam kebenaran, yang gak sudah punya kebaikan. Saya jamin kalau kamu masih kecewa, masih getir, kamu gak bisa nyembah, kamu gak bisa ketemu Tuhan. Karena menyembah itu artinya mempersiapkan
Ini semua worshiper nulis nih. Tapi kalau besok aku tanya, apa itu worship, apa itu praise, nggak akan ngerti. Bukunya dari awal sudah ada itu. Tanggal berapa udah dicatat. Coba buka deh halaman. Kenapa? Itu cuma pengetahuan buat kamu. Saya nggak nyarap. Jadi supaya saya nggak marah, nggak lihat nulisnya pura-pura sambil lihat. Nggak tahu akhirnya kotak cuma Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Di negeri orang-orang yang hidup. Saudara ada di negeri orang-orang yang hidup. Amin. Sebab dunia orang mati tidak akan bisa lagi menikmati dan melihat kebaikan Tuhan. Makanya selama Yesus, selama kita hidup, katakan God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Amen. God is so good. Itu suara kita. God is so good. He's so good to me. Dalam bahasanya apa? Allah itu kan. Ayo, jangan bahasa Batak. Bahasa itu bahasa Batak, Pak Pendeta. Bahasanya apa baik dalam bahasa Nias? Lebih dari itu. So ayah segi so ayah segi si baik so ayah segi apa? Ayo sekarang ya, mulai sekarang ya, jangan cuma ubaloi uga bagunung situ ubaloi uga bapom bensin kadese. Yang ke-14 katakan nih, ayat 13 bilang, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Katakan amin. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Makanya kalau kita disuruh muji Tuhan, kita kalah sama Daud. Daud sudah nulis semuanya. Daud sudah ngomong semuanya. Nantikanlah Tuhan. Daud sudah bilang semuanya. Tapi saudara, apapun yang sudah dilakukan Daud itu urusannya. Mari kita juga mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Yang berikutnya, kalau engkau mau menikmati kebaikan Tuhan dan kebahagiaan di sepanjang hidupmu, berjalanlah dalam kasih Tuhan. Katakan amin. Apa itu kasih? Kasih itu grace. Kasih itu anugerah, pemberian. Kasih itu sesuatu yang dikorbankan, yang diberikan. Nikmati betul kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kasih itu begini. Walaupun gunung itu tak berpindah. Itu kasih saudara. Ada yang bisa nyanyi lagu ini? Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam gelap, tak pernah asal Kau di sampingku.
jodoh. Biarpun cowok itu belum tiba, tetap percaya kau berikan ku terbaik. Hamba Tuhan boleh dari Australia, tapi nggak boleh dibawa nih. Bolehnya yang ke sini. Amin saja. Berjalan dalam kasih Tuhan, yaitu ketika kita berada dalam situasi yang sulit, ketika kita berada dalam situasi yang terjepit, tapi masih bisa fokus kepada janji Tuhan. Dan yang terutama adalah ingat firman. Amin. Waktu situasi terjepit, firman apa yang datang kepadamu? Ini penting buat kita semua. Kasih. Apapun yang terjadi, fokus kita nggak akan bergeser. Katakan amin. Fokus kita ada di dalam kasih. Artinya berjalan dalam kasih ketika kita punya masalah sekalipun, maka Tuhan itu akan mengeluarkan tetesan lemah yang bisa menolong saudara dan saya. Saudara, penuhi diri kita dengan kasih Allah. Orang yang penuh dengan kasih Allah memperlakukan orang lain dengan baik. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Rumah kami adalah rumah di mana hampir setiap hari orang datang. Saya tahu anak-anak tinggal di rumah selalu capek, karena saudara-saudara dari mana saja, kapan saja mereka tiba, kita harus siapkan makan buat mereka. Tapi ketika hatimu benci, hatimu luka, hatimu gak senang, itu kelihatan dari sikap kamu. Orang-orang banyak pura-pura, saudara. Pura-pura sibuk lah, pura-pura ngedit HP lah, pura-pura ini, padahal sebenarnya dia gak rela. Lihat orang-orang dalam rumah kita, gampang untuk mengetahui mereka baik atau tidak. Gampang melihat rumah itu baik atau tidak orangnya. Bagaimana penerimaan kepada orang lain. Saudara, gampang loh kamu itu baik atau tidak. Kalau ditelepon nggak ngangkat, besok telepon lagi, paling lama itu kamu baik. Tapi kalau kamu nggak peduli, maaf, kamu bego. Saya jelasin, kau hantu belakang. Tidak ada roh Allah dalam dirimu. Ini maaf nih, saya harus ngomong. Kesombonganmu udah tingkat Lucifer. Jangan lagi ya. Setuju ya? Setuju. Amin ya. Amin. Bilang kiri kami, jangan lagi kau gitu ya. Aku aja yang gitu. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara, Tuhan itu baik, maka kita pun harus baik. Orang yang berjalan dalam kasih setia Tuhan, berjalan dalam iman, berjalan dalam pengampunan, orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan dilimpahi dengan kasih dan rahmat. Katakan amin. Dan kalau kamu punya kasih, maka kamu bisa mengampuni. Amin. Bisa mengampuni. Betul bisa? Puji Tuhan. Karena Alkitab bilang kalau kamu gak ngampuni, kamu pun gak diampuni. Kemana tempat orang yang gak diampuni? Neraka. Karena Tuhan kita baik, maka kita tidak akan dibiarkannya keracunan. Racun itu, kepahitan itu racun. Bapak Gembala bilang, bahkan Alkitab bilang itu adalah ipuh. Ipuh adalah kata lain dari nama racun yang tingkatannya sangat tajam dan mematikan. Orang yang kepahitan cenderung gampang depresi, gampang kecewa, gampang marah, gampang ngamuk.
Orang mata itu kalau mulutnya nggak bicara, nggak teriak, dari sana jalannya tahu. Kenapa? Sebenarnya dia udah mau merekam, betul? Memang sering mulut kita nggak berkata-kata. Begitu kau terganggu tidur sedikit, misalnya aku panggil lah, Bilem, oh Bilem, ya Mi. Karena aku punya kuasa, itu hatinya beracun. Amin. Ada orang nggak pakai face, ada orang baik nggak pakai kata-kata, cuma matanya gini kalau lihat orang, terus giginya gini. Bertobat. Saudara, Tuhan itu baik. Saudara kalau nyanyi tentang kebaikan Tuhan itu kayak senang hati, nggak kena beres pasti. Kalau Bapa itu baik, Tuhan itu baik, senang daripada gini. Lama-lama, dulu sebelum Bapak ada cowok kaya raya cari suka sama saya, tapi sebentar dulu. Tapi saya pikir karena saya perempuan yang udah lumayan berumur juga, terus mamaku juga cucurannya minta banyak. Ini punya Rex muda di luar negeri, punya ini, punya itu, apa-apa. Saya mau aja dijodohin sama gembala. Tapi waktu lihat aku orang tampan dari Nias, walaupun punya musuh. Karena matanya jadi gini. Jadi sebenarnya saya bilang kenapa kok? Saking pahitnya di dalam hati, seluruh saraf pun bengkok. Tepuk tangan. Pernah lihat orang yang begitu kan? Itu bukan vertikal, itu lagi sakit. Bintang deh, kalau apa ya? Bapak bilang ini istri kita kebablasan. Saya nggak kebablasan, sudah kita semua senang, amin. Tiap hari kalau saya potong keras, pulang-pulang pun sering gitu. Saya bilang ke Bapak, kurangin pulang. Tolonglah aku. Saya doa sama Tuhan, kalau Bapak membuat jemaat ini suka sama aku. Karena kalau nggak suka sama pendetanya, dia pergi. Iya kan? Dia pergi, saudara. Tapi kalau katanya, kalau pendeta itu disukai, tindakannya, saudara. Caranya gimana biar suka? Abangnya. Jangan, aku nggak mau merambah. Ya. Ada kesaksian yang begini. Opa itu aku doain saya merasakan dingin semua, dan dari dalam ini mau terus gimana? Tapi beda waktu aku didoain ini, gak ada merasakan apa-apa, mati mau tengok ini. Saudara, ingatlah bahwa doa orang benar. Saya bukan lagi puji Bapak, tapi ini kemarin ada kesaksian. Seorang anak muda didoain, belum pernah ngerasain seperti itu, sampai mau kasih air mata, bibirnya kegetar. Saya percaya saudara punya kuasa. Amin. Yang punya kuasa boleh naikkan angkat. Katakan aku punya kuasa untuk berdoa, bukan untuk menghakimi. Tetap mau tangan. Tuhan Allah penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Saudara, kalau kita mau melihat Tuhan membuat kita berbahagia, hati kita harus penuh dengan pengampunan. Kolose 3 ayat 13. Mari munculkan ayat ini karena saya tidak catat ayatnya. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Amin. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat
kita ini jemaat adalah keluarga. Mari lihat kiri kanan saudara. Siapa tahu besok sudah nggak ada. Katakan aku mengasihi. Jangan ngomong sama tembok saudara. Amin. Kalau ngomong sama suami gampang, I love you. Saya mau ngomong orang, tapi jangan malu bilang. Aku mengasihimu. Makanya kalau pulang itu udah doa berkat, jangan hari kau, jangan salam dulu satu dengan lain. Bisa masih sudah bu. Jangan langsung kayak udah lupa ini. Salam dulu, tanya dulu pemusik, kebasnya kaki kau sama tangan dia. Enak kita nyanyi, mereka di sini nama. Kalau penting katanya ini bakal motor terus. Ajak kita ngobrol apa? Ya, sampailah bahkan berkaul. Kau sekolah kan? Ini anak kau sembilan. Jangan sampai berenang dia. Itu namanya baik. Saudara, amin. Amin, saudara. Jangan karena kalau kamu lagi baik, aku baru baik. Jangan, saudara. Lihat gitu. Ini kayak mana ya Hendra? Kapannya? Bro, gimana bro? Yang kayak mana kau mau bro? Ada stoknya, aku doain. Ini Mas Denny belum bisa udah lari, tak ada mau dikejar. Mau cepat makan ternyata sakit mah juga. Gampang gitu. Datang bapak ke Pak, gimana kok bisa usianya segini panjangnya? Dia kan, kapan Pak? Kapan diberkati ya? Oh dia nih, aku gak mau ya. Kalau bisa kami semalam bilang kalau bisa kita berdua sama-sama pegangan tangan langsung baru pengerjaan bingung yang mana bukan yang gemuk atau yang kurus. Berjalan dengan iman, saudara. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar itu gini, sabar. Saya Pak. Sabar. Amin. Amin. Istri masih belum masak. Tungguin, betul? Bantu kopek bawang. Amin. Sabar. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Ini kalau mau menerima kebaikan Tuhan, kalau mau menikmati kebaikan Tuhan, mendapatkan tetes atau mak dari jejak langkah Tuhan sepanjang tahun. Yang pertama tadi apa saudara? Yang pertama yang saya sampaikan tadi apa? Kepada kita di sini saudara, untuk menikmati itu berjalan dalam ini, apapun situasi dan kondisinya tetap fokus kepada Tuhan, saudara. Berdua berjalan dalam kasih. Yang ketiga berjalan dalam iman dan pengampunan, saudara. Ini yang terakhir bagi kita. Jika Anda dan saya menginginkan belas kasihan, the mercy of God turn over you, maka kamu harus punya pengampunan, berjalan dalam iman. Sebab sekalipun belum kelihatan, percayalah bahwa Tuhan itu setia. Berjalan dalam iman artinya saudara dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, Mazmur 62 ayatnya yang kedua, miliki hati yang selalu rindu untuk bersama. Mari sama-sama kita baca untuk pemimpin biduan menurut apa? Yedutun itu pemazmur, saudara. Mazmurnya jauh, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Mau alami kebaikan Tuhan sepanjang tahun, nikmati hubungan yang indah dengan